kasih dalam Tuhan Yesus, mari bawa hati kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Biar waktu ini kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saat ini kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, membuat kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap musim dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan, mungkin hari-hari ini kami mengalami berbagai-bagai hal, mungkin ada hal yang tidak enak, mungkin proses hidup yang kurang enak, tapi hari ini kami katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap cinta Tuhan, kami mau tetap setia mengikut Engkau Tuhan, karena apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami sudah terlalu banyak. Sebab itu biarlah hari ini kami bawa persembahan kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan
sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya kami naikkan pada nama Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah sebelum memulai mendengarkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapakku di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar bahwa kehidupan ini milik-Mu, bahwa napas hidup ini masih Kau pinjami, kesehatan, kekuatan masih Kau beri. Kami sadar tentang hal itu Tuhan. Biarlah kami mau untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Nyatakan apa yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini. Biarlah ini boleh kami belajar tentang kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ayat, saya mau cerita dulu sebentar tentang sebuah olahraga ya. Olahraga ini termasuk dulu saya senang sekali olahraga ini. Namanya arung jeram ya. Kalau wahana yang seperti kita lihat itu paling tingkat kesulitannya atau grade-nya paling 2, 1, 2, paling banter 3 gitu ya. Tingkat kesulitan jeramnya. Tetapi kalau namanya olahraga yang sungguh-sungguh, apalagi di Rakesi sana, di Nepal, di Kathmandu sana, itu ngelihat sungainya aja, ngelihat jeramnya aja sudah sangat menakutkan. Pada saat ya satu wahana ini, satu perahu ini ya, belakang sendiri namanya skipper. Skipper ini orang yang bisa membaca arus, orang yang berpengalaman, orang yang mengendalikan perahunya, orang yang menganalisa bagaimana cara masuk perahunya ini, perahu karetnya ini masuk ke dalam jeram. Nah, pada waktu ini bukan wahana, pada waktu ada kejadian, misalnya terlempar ya, di jeram itu terlempar, apakah kemudian perahu ini kemudian berhenti di situ, kemudian kita cari-cari gitu teman yang terlempar tadi ya, itu kita nanti akan bahas nanti ya. Kita sama-sama buka di dalam Ayub ya. Di dalam Ayub pasal yang ke-12, kitab Ayub ayatnya yang ke-13 ya. Begini firman Tuhan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Pada waktu saya menemukan ayat ini, jujur saja kondisi kami ya, setelah almarhum mamanya anak-anak istri saya ini pulang ke rumah Bapak beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, belum sampai 3 bulan ini, saya dalam 1-2 minggu ini betul-betul saya nggak bisa untuk bergerak, saya nggak bisa untuk move on, bahasanya orang-orang sekarang. Bisa dibayangin bahwa kami menempati tempat itu, rumah itu kurang lebih 10 tahun, 11 tahun. Jadi anak saya yang perempuan ini ya, itu kebetulan baru lulus SMP. Terus menerima kejadian itu, jadi dia cuma diem, nangis, nggak mau makan. Saya bingung betul saudara. Saya kerja juga terpengaruh ya. Saya terpengaruh kerja, nggak bisa kerja karena saya nungguin anak saya. Kami berdua, kakak-kakaknya yang pertama kedua sudah punya kesibukan, sudah punya kehidupan tersendiri. Jadi saya tinggal berdua. Biasanya kami bertiga. Pagi itu biasanya yang saya cepat minta ke istri saya dulu, ya almarhum istri saya dulu pada waktu itu, cepat-cepat kita mesbah, kemudian sarapan makan pagi itu secepatnya, kemudian saya kerja. Nah sekarang selama 2 minggu kami hanya diem. Saya ngikutin karena situasi ini betul-betul situasi yang
membuat kami betul-betul harus bekerja keras bagaimana supaya kami bisa untuk keluar dari situasi yang seperti itu. Pada saat itu saudara, saya menemukan ayat ini. Saya mendapatkan, bukan menemukan, saya mendapatkan ayat ini dan sungguh-sungguh Tuhan itu baik. Bayangin saudara, pada Allah lah hikmat dan kekuatan, ya. Kemudian dibilang bahwa Dialah Allah lah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi saya pikir bahwa apa yang harus saya lakukan, ya? Apakah saya harus menyalahkan diri sendiri, ataukah saya mau menyalahkan Tuhan, ya? Kejadian ini karena betul-betul situasinya betul-betul situasi yang nggak menguntungkan betul, saudara. Jadi anak saya nggak mau makan, inget kalau jam-jam segini mamanya lagi main gitar, pujian penyembahan, nanti pagi di tempat ini dan itu sebagainya. Ya, jadi saya mendapatkan ayat ini, saya diberi Tuhan ayat ini, saya mengucap syukur betul. Tuhan itu baik. Bayangin saudara, bahwa hikmat dan kekuatan. Ya, jadi saya minta hikmat betul. Bagaimana supaya saya bisa keluar dari tempat itu yang sudah 10-11 tahun kami diami dengan kebersamaan kami, dengan sukacita kami sekeluarga. Tetapi puji Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan yang di dalam Ayub 12 ini, ayat yang ke-13 ini betul-betul saya mendapatkannya. Akhirnya kami pindah, ya, harus memaksa pindah. Bayangin saudara, pindah itu nggak bisa cepat saudara. Kami harus menentukan, kami harus meminta hikmat Tuhan. Tempat ini kami minta pertimbangan, ya. Ini saudara, ini betul-betul saya alami betul, ya. 13 yang B, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saya minta pertimbangan, ya, karena pertimbangan manusia kecenderungannya adalah suatu kebodohan. Jadi saya minta pertimbangan, saya survei, saya cari tempat yang nanti kalau saya tinggal anak saya sendiri, cewek satu-satunya ini, dia enggak seperti situasi pada waktu dia ada di tempat yang lama. Saya minta setelah satu tempat ini kita survei, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, kami minta pertimbangan-Mu, biarlah Kau nyatakan apa yang kami baca berulang-ulang, pengertian pertimbangan itu terus saya minta. Ya, akhirnya kami mendapatkan di Renon, saudara. Ya, memang jauh, tapi bagi kami itu suatu berkat yang besar. Jadi sekarang anak saya sudah nggak diem, pagi saya ngikutin kalau dia dia online atau dia sekolah gitu, saya tunggu sampai selesai jam 10, jam 11 gitu, baru kalau dia sudah selesai gitu, saya atur semuanya, ya. Bayangkan biasanya almarhum istri saya yang ngatur pagi ini semuanya, seragamnya semuanya. Jadi setelah diberi pengertian dari ayat ini tadi, maka saya puji Tuhan, saya bisa melakukan pelan-pelan, bisa melakukan apa yang biasanya kami kerjakan bertiga ini, ya. Jadi saya mengucap syukur bahwa ayat ini betul-betul suatu kekuatan bagi saya, bahwa kehidupan itu tetap harus jalan. Kalau tadi saya cerita tentang arung jeram, ya, kalau bahasa sononya white water rafting, ya. Tetapi kalau bahasa pada waktu saya masih giat-giatnya, ya, jadi trainer waktu itu bahwa arung jeram itu kalau sudah seperti itu, kita nggak akan kemudian kita nyari temannya di mana. Kita akan digilas dengan jeram yang ada di sekitar itu. Jadi tetap aja bahwa kehidupan ini, perahu ini harus tetap jalan. Itu semuanya adalah kendali di bawah otoritasnya si skipper tadi, orang yang di belakang itu. Dia pandai membaca jeram. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apakah hari-hari ini kemudian saya pengen menyalahkan situasi?
situasi ini saya salahkan diri saya sendiri, ya. Kenapa saya nggak bisa memberi yang terbaik, ya, memberi yang terbaik kepada istri saya. Saya jujur saudara bahwa 1 minggu sebelum istri saya ini mengalami sakit dan akhirnya kejadian seperti itu, saya kaget saudara, jujur, karena waktu itu saya mendapatkan berkat, menurut saya itu berkat yang besar. Begitu saya mendapatkan besar, sampai saya tanya kepada Tuhan, 3 hari saya tanya, Tuhan, ini ya sebagai hamba Tuhan saudara, duit ini untuk siapa? Saya bilang gitu. Ini besar Tuhan, besar ini jumlahnya, besar menurut saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak besar, tetapi saya sampai hari pertama Tuhan belum jawab, hari kedua Tuhan belum jawab, dan hari ketiga waktu malam itu saya tanya lagi. Saya sampai mengangkat tangan, Tuhan, duit ini untuk siapa? Saya bilang gitu. Pada saat itu ternyata apa? Almarhum istri saya ini nyenggol saya. Dia lagi mau ke belakang gitu, mau ambil air minum itu. Pada waktu saya buka mata saya, hati saya langsung bilang, untuk itu, berkat itu. Saya langsung nangis saudara. Ya, jadi apa ya? Saya nggak bisa nyalahin diri saya sendiri, saya harus berdamai. Langkah pertama saya harus damai dulu sama diri saya, sama pribadi saya. Ya, saya sudah memberikan yang terbaik dan jumlah itu persis, paling sisa sedikit saja. Masuk rumah sakit itu nggak di cover BPJS seperti biasanya. Masuk rumah sakit itu langsung VIP, karena memang nggak ada tempat. Sudah di UGD itu sudah berapa jam? Hampir 2 jam lebih. Tetapi ya sudah, saya bilang, gimana Pak? Wes VIP bayangin bagi saya pribadi ya lumayan luar biasa harganya. Tetapi nggak apa-apa, saya sudah diberi Tuhan uang yang sebesar itu. VIP, kemudian turun lagi kelas 1 dan kemudian masuk ke ICU. Terus ICU itu juga semua obat-obatnya saya minta yang terbaik. Pacu jantung apa semuanya, bayangin saudara. Saya nggak bisa nyalahin diri saya. Kadang-kadang memang ada pemberontakan dalam diri saya. Kita mau nyalahin diri saya mau nyalahin diri saya. Tetapi saya mendapatkan sesuatu yang hari itu betul-betul saya memberikan yang terbaik. Kemudian langkah yang kedua, ya. Jadi langkah pertama, kalau kehidupan itu harus jalan terus, ya. Kita nggak nyari-nyari orang yang jatuh di rafting itu nanti ada sesi tersendiri bagaimana cara nyarinya, ada khotbahnya sendiri. Tetapi yang kedua, setelah kita berdamai, kemudian kita berdamai dengan Tuhan, ya. Berdamai dengan Tuhan itu kan kalau kita sering mendengar bahwa wes gak gereja-gerejaan, wes gak kersel-kerselan, wes gak pelayanan, itu berarti dia belum bisa berdamai dengan diri sendiri, terlebih dengan Tuhan. Karena apa? Di ayat ini tadi dikatakan bahwa dialah yang mempunyai hikmat dan kekuatan. Bayangin saudara, Tuhan itu yang mempunyai kekuatan. Siapa kita ini? Gitu loh. Jadi kadang-kadang begitu saya mendapatkan itu, ya Tuhan, saya mau untuk melanjutkan kehidupan ini. Walaupun saya tanda tanya besar bagi saya. Loh Tuhan, kok seperti ini ya, dalam hati saya kok seperti ini loh, saya masih punya program untuk mengunjungi anak rohani di Malang sana, karena dia sering cerita minta dikunjungi dan lain sebagainya, karena dia sudah bangga mempunyai jiwa yang dibaptis dan lain sebagainya. Saya sampai mikir, belum lagi perintisan ya, kami sudah mulai mau merintis kemarin di bawahnya Kintamani itu, tapi karena kesehatan istri saya kemudian pending dulu dah, karena sudah dipertemukan dengan orang-orang yang kita mau rintis. Tapi ya gimana, saya mau menyalahin Tuhan? Enggak, karena apa? Dia yang mempunyai kekuatan dan dia yang mempunyai pertimbangan. Ya, jadi ayat ini betul-betul menguatkan kehidupan saya, bahwa kehidupan itu harus tetap berjalan, bahwa kehidupan itu tetap kita nggak boleh diam dalam situasi seperti itu,
Ya, dua cara tadi, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh ya mengerti ayat ini, waduh, luar biasa betul. Ya, jadi sekarang saya tetap bahwa kehidupan ini berjalan, oke, terima kasih Tuhan, tetap saya mau berjalan, oke. Biarlah rencanamu. Karena apa? Skipper ini yang menentukan, saudara. Skipper ini orang yang di belakang perahu ini, dia menentukan terus kehidupan ini terus jalan. Bukankah Tuhan kita ini jauh melebihi dari kemampuannya orang yang menentukan perahu ini, perahu kehidupan ini. Ya, jadi satu hal yang boleh dipertegas pada saat ini, apapun yang terjadi, situasi bahkan yang mungkin menurut kita ini kok sampai terpuruk betul gitu, tetap andalkan ayat ini, tetap andalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang mempunyai kekuatan. Kalau saudara nggak mengambil ayat ini, saudara tidak mendapatkan ayat ini, maka biarlah pada hari ini kita sama-sama bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa, yang berdaulat di atas kehidupan ini. Kehidupan tetap harus berjalan, kehidupan harus tetap berjalan walaupun ya tanpa orang-orang yang sedang kita kasihi, sedang ada di dalam satu perahu tadi, tetap harus berjalan. Itu yang menjadi berkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, biarlah kiranya hari ini kami boleh belajar bahwa kehidupan ini adalah Engkau yang mempunyai, Engkau yang berdaulat atas kehidupan ini, bahwa Engkau yang mempunyai kekuatan pengertian. Kami tidak berhak untuk mengambil keputusan secara pribadi, karena kehidupan ini Engkau yang mempunyainya Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati setiap pemirsa yang sudah mendengarkan, melihat renungan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semuanya, memberi pengertian, memberi kekuatan. Situasi boleh terpuruk, situasi boleh terjadi yang bahkan yang pahit pun, namun tetap Engkau Allah satu-satunya yang berdaulat berkuasa atas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah kiranya bangsa ini semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkati Bapak Presiden, juga Wakil Presiden Bapak Jokowi, juga Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah terus hikmat, takut akan Engkau itu selalu ada pada mereka. Begitu juga para menteri, para gubernur, bahkan ada yang ada di sekitar kami, para klien, pecalang, semuanya Tuhan berkati semuanya. Biarlah bangsa ini semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, namun jauhkanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.